إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين عباد الله. Allah Azza wa Jalla berkata di kitabnya yang mulia, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Di ayat ini Allah Azza wa Jalla menjelaskan salah satu atau beberapa sifat untuk Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Telah sungguh datang kepada kalian seorang rasul, termasuk bagian dari kalian dari sisi nasab dan juga bahasa. Azizun 'alaihi ma 'anittum, di mana rasul ini sangat berat apa yang memberatkan kalian. Harisun 'alaikum, rasul ini sangat semangat, sangat giat dalam menyampaikan apa-apa yang menjadi sebab hidayah dan juga hidayah untuk kalian. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, innahu lam yakun nabiyun qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khair ma ya'lamuhu lahum wa yudhirruhum syarr ma ya'lamuhu lahum. Di sini Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas dia untuk menunjukkan kepada umatnya suatu kebaikan yang dia ketahui, atau memperingatkan mereka suatu kejelekan yang dia ketahui. Berdasarkan dengan dua dalil ini, kita bisa mengambil suatu ilmu dan faedah bahwa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam selalu menegaskan, menjelaskan hal yang memang diperlukan oleh umat, baik itu berupa kebaikan atau berupa kejelekan. Selalu Rasul alaihi salatu wasallam memerintahkan umatnya kepada kebaikan, menunjukkan kepada mereka jalan yang benar. Sebagaimana Rasul alaihi salatu wasallam selalu menjelaskan kepada umatnya jalan-jalan yang bisa membinasakan mereka. Di sana ada beberapa perkara di mana Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam melarang umatnya untuk meninggalkannya, untuk menyia-nyiakannya, yang dimana wajib atas semua muslim, atas semua mukmin untuk menegakkannya, mengamalkannya. Di antara hal yang Rasul alaihi salatu wasallam melarang umatnya untuk meninggalkannya yaitu salat asar. Salat asar, Rasul alaihi salatu wasallam banyak menegaskan tentang wajibnya seorang muslim untuk mementingkan salat asar, tidak meninggalkannya, tidak menyia-nyiakannya. Salah satunya di hadis Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, man taraka salat al-asr hubita 'amaluh. Barang siapa yang meninggalkan salat asar, gugur amalannya. Ini ancaman yang sangat berat dari Rasul alaihi salatu wasallam bagi siapa yang meninggalkan salat asar waktu di mana banyak kaum muslimin tersibukkan, terlalaikan dikarenakan kerjaan atau capek dari aktivitas hari tersebut, maka dia terancam dengan meninggalkannya salat asar dikarenakan kesibukan. Maka Rasul alaihi salatu wasallam memperingatkan umatnya, man taraka salatul asr hubita 'amaluh. Siapa yang meninggalkan salat asar, maka gugur amalannya. Yang dimana amalan tersebut itu modal utama seseorang berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla akan digugurkan tatkala dia meninggalkan salat asar. Dan Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan di hadis yang lain, man taraka salatul asr faka'an
asar, maka seakan-akan dia telah dihilangkan keluarga dan juga hartanya. Seakan-akan dia itu metir, seakan-akan dia itu sendiri, seakan-akan dia itu yatim, gak memiliki la keluarga, tidak juga harta. Kerugian yang sangat besar bagi orang yang meninggalkan salat asar sampai Rasul memisalkan dan menyamakan seperti orang yang kehilangan harta dan juga keluarga. Maka wajib atas seorang muslim untuk menjaga salat asar sesuai firman Allah Azza wa Jalla, hafizu 'alas salawat was salatil wusta. Jagalah semua salat dan juga salat yang tengah, yaitu salat asar. Allah Azza wa Jalla menyebutkan salat asar dengan sebutannya terkhusus, di mana yang menjadi dalil bahwa salat asar adalah salat yang paling utama. Karena Rasul dan Allah Azza wa Jalla menyebutkannya dengan secara khusus. Di mana barang siapa yang menjaga salat asar, tentu baginya adalah surga sesuai dengan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, lan yalijan nar ahadun man shalla qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha. Enggak akan masuk neraka seseorang yang salat sebelum terbit matahari, yaitu salat subuh, dan sebelum terbenam matahari, yaitu salat asar. Ini hal yang pertama di mana Rasul alaihi salatu wasallam melarang umatnya untuk meninggalkannya, yaitu meninggalkan salat asar. Adapun perkara yang kedua yaitu salatul Jumat, di mana syariat ini telah datang dengan banyak ancaman bagi siapa yang meninggalkan salatul Jumat. Di mana Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul Jumat aw la yahtimanna Allahu ala qulubihim. Sungguh akan berhenti kaum-kaum dari meninggalkan salat Jumat, atau Allah Azza wa Jalla akan mengunci hati-hati mereka. Lihat bagaimana ancaman yang Rasulullah SAW sebutkan. Barang siapa yang meninggalkan salat Jumat, maka Allah Azza wa Jalla akan mengunci hatinya. Gak akan mampu mencerna kebenaran, gak akan mampu memahami kebenaran, apalagi sampai menerimanya. Allah Azza wa Jalla akan jadikan dia salah satu orang yang berpaling dari kebenaran, gak mampu untuk mencerna firman Allah. Tidak juga sampai Nabi alaihi salatu wassalam dikatakan salah satu yang dia meninggalkan salatul Jumat. Dan Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, man taraka salat Jumat mutawaliyat taba Allahu ala qalbih. Barang siapa meninggalkan 3 Jumat berurutan, terus menerus 3 Jumat dia tinggalkan, maka kata Rasul alaihi salatu wassalam, taba Allahu ala qalbih. Allah Azza wa Jalla akan menutup hatinya. Maka ini ancaman yang sangat berat bagi kaum muslimin, mereka-mereka yang menyanyiakan salatul Jumat, tidak menegakkan haknya, di mana hari Jumat itu salah satu hari besar umat Islam, hari lebaran umat Islam yang wajib diagungkan, yang wajib diberikan haknya. Di antaranya adalah menghadiri khutbatul Jumat dan menunaikan salat al-Jumat bersama imam. Rasul alaihi salatu wasallam di sebagian hadis itu berambisi untuk membakar rumah orang-orang yang tidak menghadiri salatul Jumat. Qala alaihi salatu wasallam, laqad hamamtu an amara rajulan fa yusalli bin nas thumma anzur fa uharrik ala qaumin buyutahum la yashhaduna al-Jum'ah. Rasul alaihi salatu wasallam menegaskan, saya ini berambisi, saya telah berambisi untuk memerintahkan seseorang kemudian mengimami kaum. Kemudian saya melihat kepada kaum yang tidak menunaikan salatul Jumat, saya bakar rumah mereka. Ancaman yang berat dari Rasul alaihi salatu wasallam, bentuk ketegasan dari Rasul alaihi salatu wasallam karena pentingnya salatul Jumat. Penting sekali salatul Jumat, di mana salat muslim dengan hadirnya di salatul Jumat, karena Allah Azza wa Jalla dengan menunaikan adab-adabnya, maka dia akan mendapatkan di sana pahala yang sangat agung. Akan dihapus dosa-dosanya dari Jumat hingga Jumat yang akan datang. Tentunya itu adalah dosa yang kecil. Lain halnya orang yang tidak menghadiri, yang enggan untuk mendengarkan khutbah, ceramah, nasihat, arahan, maka Rasul alaihi salatu wasallam telah mengancam dengan apa yang telah kita dengarkan. Dan wajib juga atas seorang muslim bukan hanya menegakkan salatul Jumat dengan imam, akan tetapi wajib atas dia untuk mendengarkan khutbah, mendengarkan ceramah
Fas'au ila dzikrillah, wahai orang yang beriman. Allah Azza wa Jalla memanggil dengan sebutan yang sangat agung. Wahai orang yang beriman, wahai orang-orang yang tersisa di hatinya keimanan. Apabila dipanggil, dikumandangkan untuk azan hari Jumat, maka bergegaslah kepada zikir. Bergegaslah kepada zikir Allah Azza wa Jalla. Kata para ulama, masuk dalamnya khutbah, ceramah dan juga salatul Jumat. Lain hanya mereka-mereka yang sangat menyanyiakan salatul Jumat, tidak datang kecuali selepas imam naik mimbar atau selepas imam hampir menyudahi ceramah atau bahkan telah menegakkan salat. Barang siapa yang mendapatkan salatul Jumat kurang dari 1 rakaat, maka baginya wajib untuk menunaikan salatul zuhur 4 rakaat, 4 rakaat sesuai dengan fatwa Abdullah bin Umar dan juga Anas bin Malik. Dan juga di antara hal yang dimana Rasul alaihi salatu wassalam melarang umatnya untuk meninggalkannya, yaitu jangan sampai engkau seorang muslim yang mengakui kenabian Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam meninggalkan sunnahnya, menjadikan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam hal yang sangat sepele. Ini termasuk hal yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam atas umatnya dari meninggalkannya. Tatkala Umar bin Khattab datang dari salah satu tempat Yahudi yang bernama Al-Quraibah, dari salah seorang saudaranya, Umar bin Khattab mendapatkan beberapa tulisan kumpulan dari Taurat, kitab yang Allah Azza wa Jalla turunkan atas Musa alaihi salam. Maka Umar bin Khattab ingin memperlihatkannya kepada Rasul alaihi wasallam. Tatkala Rasul melihat hal tersebut, berubah wajahnya. Tatkala Umar menyadari tidaklah berubah wajah Rasul alaihi wasallam kecuali karena marah, maka Umar mengatakan, "Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin rasulah." Saya ridha bahwa Tuhan adalah Allah. Saya ridha bahwa saya agama adalah Islam. Saya ridha bahwa saya Muhammad adalah nabimu. Maka Rasulullah berbahagia tatkala mendengarkan ucapan Umar. Kemudian beliau mengatakan, "Wallahi nafsi biyadihi. Lau asbaha fikum Musa, thumma ittaba'tumuhu wa taraktumuni la dhalaltum." Rasul alaihi salatu wasallam bersumpah, kalau seandainya ada di antara kalian Musa, Nabi Allah, kemudian kalian mengikutinya dan meninggalkanku, sungguh kalian akan sesat. Ini Musa alaihi salatu wassalam, salah satu 5 rasul yang agung, salah satu rasul yang mulia. Kalau ada di tengah-tengah kita, kemudian kita ikuti dia, kita taati dia dalam keadaan kita meninggalkan sunnah, maka kata Rasul, kalian akan sesat. Maka bagaimana kalau seandainya itu selain Musa, seperti Abu Bakar atau Umar atau para ulama dari kalangan tabi'in, dari kalangan a'immah, dari kalangan orang faqih, maka tentu sunnah itu lebih pantas dan lebih wajib untuk kita kedepankan. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah innallaha samii'un 'aliim. Jangan sampai kalian mengedepankan satu sedikit pun dari Allah dan juga Rasulnya, sesuatu apapun, jangan kalian kedepankan atas Allah dan juga Rasulnya. Maka ini hal yang ketiga, di mana seorang muslim dilarang untuk meninggalkannya. Qala alaihi salatu wassalam, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang benci dari sunnahku, maka bukanlah dia tergolong bagian dariku. Rasul alaihi salatu wassalam berlepas diri dari orang yang membenci sunnah Nabi. Maka wajiblah atas engkau ya muslim, wahai mukmin, untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, baik dalam perihal ibadah atau perihal akidah atau permasalahan muamalah. Maka wajib atas seorang muslim mengedepankan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tidaklah seorang muslim yang meninggalkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam kecuali dia akan diberikan cobaan dengan adanya bid'ah, kecuali dia akan ditimpa dengan musibah bid'ah, karena itu ada lawannya dari sunnah. Karena para ulama salaf memiliki suatu teori yang sangat agung, ma uhiyat bid'atun illa umitat sunnatun mithluha. Tidaklah dihidupkan suatu bid'ah kecuali akan mati sunnah yang semisalnya.
Maka wajib atas seorang muslim berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di antara hal yang dimana Rasul alaihi salatu wassalam melarang umatnya dari meninggalkan hal tersebut adalah mensyukuri nikmat Allah azza wa jalla. Ini di antara hal yang Rasul haramkan atas umatnya untuk meninggalkannya. Akan tetapi yang diwajibkan adalah sebaliknya, yaitu bersyukur kepada nikmat Allah azza wa jalla. Di hadis Nu'man bin Bashir, Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, "An-ni'matu at-tahaddatsu biha syukrun wa tarkuha kufr." Suatu nikmat menceritakannya dalam arti mensyukurinya itu suatu bentuk bersyukur kepada Allah. Seseorang menceritakan tentang nikmat yang dia dapatkan. Seseorang yang menyadarkan nikmat yang dia dapatkan kepada Allah itu suatu bentuk syukurnya dia kepada Allah. Wa tarkuha kufr. Tatkala ditinggalkan, yaitu bentuk bersyukur itulah bentuk kekufuran kepada nikmat Allah. Jangan sampai ditinggalkan yang namanya syukur kepada nikmat Allah. Di antara bentuk orang yang bersyukur kepada nikmat Allah adalah mensyukuri sesama, mensyukuri orang yang berbuat kebaikan, mengetahui haknya, mengetahui keutamaannya. Sesuai dengan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia yang telah memberikan dia kebaikan, yang telah memberikan dia arahan, yang telah memberikan dia suatu bantuan. Maka termasuk bentuk engkau bersyukur kepada Allah tatkala engkau bersyukur kepada sesama. Itu termasuk bentuk di mana orang bersyukur kepada Allah azza wa jalla. Dan di antara hal yang di mana Rasul alaihi salatu wassalam wajibkan atas umat ini mengerjakannya dan diharamkan untuk meninggalkannya adalah 6 perkara yang Rasul alaihi salatu wassalam jadikan itu adalah hak-hak sesama muslim. Qala alaihi salatu wassalam, "Sittu khisalin lil muslim 'ala muslim kana haqqan wajiban 'alaihi." 6 perkara bagi muslim atas muslim yang lain, wajib atas dia. Monggo qala alaihi salatu wassalam, "Idza laqitahu fasallim." Kalau engkau berjumpa dengannya maka sampaikanlah salam. Wa idza da'aka farajib. Kalau dia mengundangmu maka datanglah. Wa idza istansahaka fansahhu. Kalau dia meminta nasihat, nasihatilah. Wa idza aqasa fahamidallah fashabbithu. Kalau dia bersih dan mengucapkan alhamdulillah maka syammithu, katakanlah yarhamukallah. Wa idza marida fatba'u wa idza marida fa'udhu wa idza mata fatba'u. Kalau dia sakit kunjungilah, kalau dia meninggal maka ikutilah jenazahnya. Ini beberapa hak bagi muslim atas muslim yang lain yang Rasul alaihi salatu wasallam larang atas umat ini meninggalkan hal-hal tersebut. Meski di antara beberapa perkara yang telah disebutkan itu ada sebagian ulama mengatakan itu adalah sunnah. Seperti memulai salam itu adalah sunnah. Ada juga mendatangi suatu undangan kalau tidak ada halangan karena wajib atas engkau mendatangi hal tersebut. Kalau seandainya undangan tersebut mengandung kemaksiatan, mengandung dalam itu pelanggaran syariat, maka itu uzur terbesar untuk engkau tidak datang undangan tersebut. Inilah dia beberapa perkara yang Rasul alaihi wasallam haramkan atas umatnya meninggalkan hal-hal tersebut. Maka kita minta kepada Allah azza wa jalla, semoga apa yang telah kita dengar itu bermanfaat bagi kita.